Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika diam ternyata lebih nyaring daripada ribuan suara. Jika dalam keheningan justru ada zikir yang tak berhenti, berdengung di dalam dada. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk berbicara, terlalu keras berdoa, sampai lupa mendengar bagaimana Tuhan membisikkan jawabannya dalam sunyi. Diam bukan berarti kosong. Diam adalah bahasa jiwa yang paling dalam, tempat Tuhan berbicara tanpa kata, tanpa huruf, tanpa bunyi. Jadi sebelum video ini kamu teruskan, tenangkan dulu hatimu, tarik napas pelan, dan biarkan hatimu yang mendengar, bukan telingamu. Bab 1. Ketika suara dunia menenggelamkan suara jiwa. Bayangkan sejenak, kamu duduk dalam diam. Tidak ada suara selain nafasmu sendiri yang perlahan keluar dan masuk. Dunia di sekitarmu masih berisik, tapi hatimu mulai mencari arah pulang. Di antara riuh pikiran yang tak berhenti bicara, ada bagian dari dirimu yang rindu untuk diam, rindu untuk kembali pada kesunyian yang dulu pernah kamu kenal, ketika hidup terasa lebih sederhana, lebih jernih, lebih dekat dengan Tuhan. Karena sesungguhnya, diam bukan berarti kosong. Diam adalah ruang suci di mana jiwamu mulai berbicara dalam bahasa yang tidak terdengar. Bahasa yang hanya bisa dirasakan di kedalaman yang paling tenang. Kita hidup di zaman di mana kebisingan dianggap tanda kehidupan. Setiap detik penuh dengan kata, dengan kabar, dengan tuntutan. Dunia memaksa kita untuk terus bereaksi, untuk terus bicara, untuk selalu terlihat hadir. Tapi semakin banyak yang kita katakan, semakin jauh kita dari suara hati yang lembut. Kita lupa bahwa Tuhan tidak selalu berbicara lewat gemuruh. Kadang ia berbisik pelan, di sela-sela jeda yang hening, di dalam napas yang kita hirup tanpa sadar. Dan karena terlalu banyak suara dunia, bisikan itu tenggelam, tak terdengar lagi oleh jiwa yang lelah. Cobalah perlahan menenangkan dirimu. Tutup matamu sebentar, rasakan aliran udara yang masuk ke dalam tubuhmu. Di sanalah zikir mulai hidup, bukan dari bibir, tapi dari kesadaran yang muncul bersama setiap tarikan napas. Ketika kamu berdiam, lalu menyerahkan seluruh pikiran dan kegelisahan kepada Sang Pemilik hidup, zikir itu berputar sendiri dalam hatimu. Tak ada kata, tak ada suara, tapi setiap denyut menjadi sebutan namanya. Seakan alam semesta ikut menunduk bersamamu, ikut bernafas dalam satu irama, dalam satu kalimat tak bersuara, Allah. Saat kamu diam, bukan berarti kamu berhenti berbuat. Dalam diam, sesuatu sedang bergerak jauh lebih dalam daripada kata-kata. Di sanalah ego mulai runtuh, kesombongan perlahan melebur, dan yang tersisa hanyalah rasa tunduk yang tulus. Dia membawamu untuk kembali menjadi hamba, bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak mendengar. Karena dalam mendengar itulah kamu akan tahu, ternyata selama ini Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu ada, hanya saja kamu terlalu bising untuk menyadarinya. Maka jangan takut pada sepi, jangan takut ketika dunia menjadi sunyi. Sebab disitulah kamu bisa kembali menemukan jati dirimu, jati diri yang sebenarnya tidak pernah hilang, hanya tertutup oleh suara-suara dunia. Dalam diam yang penuh zikir, kamu tidak kehilangan arah, kamu justru sedang menemukan kembali jalan pulang. Sebab diam yang disertai kesadaran akan Allah, lebih nyaring dari 1000 suara manusia. Dan dari diam itulah, cahayanya mulai menembus lembut ke dalam jiwamu, menenangkan, membersihkan, dan akhirnya menghidupkan. Bab 2. Diam adalah pintu ke dalam. Ada saatnya manusia harus berhenti berlari, bukan karena lelah, tapi karena ia sadar bahwa yang dicarinya selama ini bukanlah sesuatu di luar dirinya, melainkan sesuatu yang bersemayam jauh di dalam. Diam adalah awal dari perjalanan pulang itu. Ketika lidah berhenti bicara, ketika mata berhenti mencari, ketika hati mulai menunduk dengan pasrah, disitulah pintu ke dalam terbuka perlahan. Pintu menuju tempat paling sunyi, tempat di mana engkau bisa bertemu dengan dirimu sendiri. Dan lebih jauh lagi, bertemu dengan Dia yang selama ini menantimu di balik segala kegaduhan hidup. Banyak orang takut pada diam, karena mereka mengira diam itu kosong. Padahal justru di dalam diam itulah kehidupan yang sejati berdenyut. Di saat engkau menutup semua pintu suara, engkau akan mulai mendengar sesuatu yang selama ini terlupakan. Getaran halus dari dalam dada yang menyebut nama Tuhan tanpa henti.
Ia seperti aliran air di dasar sungai yang tenang, tidak terlihat di permukaan, tapi terus mengalir, memberi kehidupan bagi seluruh yang ada. Itulah zikir yang tidak diucapkan, zikir yang lahir dari kesadaran, bukan kebiasaan. Dan hanya orang yang berani masuk ke dalam diam yang bisa merasakannya. Ketika engkau mulai tenang, engkau akan melihat betapa bisingnya dunia dalam dirimu sendiri. Pikiran yang berdebat tanpa henti, keinginan yang saling bertabrakan, kenangan yang terus berputar. Diam bukan berarti menolak semua itu, tapi mengamati dengan lembut tanpa melawan. Seperti air yang memantulkan langit tanpa berusaha mengubahnya. Dari sanalah engkau belajar tentang pasrah, bukan menyerah karena lemah, tapi karena tahu bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milikmu. Dan di saat engkau berhenti menggenggam, berhenti mengatur segalanya, engkau akan merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Diam juga mengajarkanmu untuk mengenali suara Tuhan yang halus di dalam kesadaran. Ia tidak datang dalam bentuk petir atau gemuruh, tapi hadir sebagai rasa yang menenangkan. Rasa yang membuatmu tahu kemana harus melangkah tanpa banyak bertanya. Dalam diam itu, doa tidak lagi diucapkan dengan bibir, tapi dipanjatkan dengan keberadaanmu sendiri. Setiap tarikan nafas menjadi permohonan, setiap hembusan menjadi rasa syukur, dan setiap detak jantung menjadi zikir yang menyala di ruang sunyi hatimu. Maka belajarlah untuk diam, bukan sebagai bentuk menjauh dari dunia, tapi sebagai cara untuk menembus ke dalamnya dengan kesadaran yang lebih dalam. Karena hanya dari diam engkau bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Di sana engkau tidak lagi sibuk menilai, tidak lagi sibuk mengeluh. Engkau hanya menyaksikan, dan dari penyaksian itu lahirlah cahaya pengertian. Disitulah diam berubah menjadi zikir, dan zikir berubah menjadi cahaya. Pintu ke dalam pun terbuka sepenuhnya, mempertemukanmu dengan Sang Pemilik segala ketentraman. Bab 3, zikir yang tidak terucap. Ada zikir yang lahir dari lidah dan ada zikir yang lahir dari hati. Yang pertama terdengar oleh telinga, tapi yang kedua hanya terdengar oleh jiwa. Ketika engkau mulai mengenal diam sebagai jalan pulang, engkau akan menemukan zikir yang tidak lagi membutuhkan suara. Ia tidak datang dari ucapan, tapi dari kesadaran yang menyala lembut di dalam dada. Zikir itu hidup di antara dua nafasmu, hadir di antara detik-detik yang kamu lewati tanpa bicara. Saat engkau menarik nafas dengan tenang dan membiarkannya keluar dengan lembut, sebenarnya engkau sedang menyebut namanya tanpa huruf, tanpa kata. Dia yang maha hidup, yang memberi hidup pada setiap hembusan. Zikir yang tidak terucap adalah zikir para pecinta. Mereka tidak banyak berkata, tapi seluruh keberadaannya adalah ingatan kepada Tuhan. Setiap gerak tubuh mereka adalah pujian, setiap tatapan adalah sujud, setiap langkah adalah tasbih yang sunyi. Mereka hidup dalam keheningan yang penuh getaran. Dan dalam keheningan itu, mereka merasa cukup. Tidak perlu orang tahu, tidak perlu dunia mendengar, sebab mereka sedang berbicara dengan Yang Maha Mendengar. Itulah keindahan diam yang berzikir. Ia tidak perlu saksi, sebab seluruh alam telah menjadi saksi kehadiran Allah dalam dirinya. Kadang engkau tidak sadar bahwa hatimu sudah berzikir. Di tengah kesibukan, di tengah perjalanan, bahkan di tengah kesedihan yang dalam, ada sesuatu yang terus bergetar di dalam, memanggil namanya perlahan. Saat itu, engkau mungkin merasa rapuh, tapi justru dalam kerapuhan, itulah zikir paling jujur sedang bekerja. Zikir yang tidak dipaksa, tidak dibuat-buat, hanya mengalir seperti napas yang tidak pernah berhenti. Itulah zikir yang lahir dari cinta. Cinta yang tidak butuh kata-kata, cukup dengan rasa hadir, cukup dengan kesadaran bahwa engkau dan dia tidak pernah benar-benar terpisah. Dan bila engkau sudah merasakan zikir seperti ini, engkau akan memahami bahwa sejatinya tidak ada momen yang kosong dari Allah. Tidak ada tempat yang sunyi dari namanya. Semesta ini berzikir tanpa henti. Burung yang terbang, air yang mengalir, daun yang gugur, semua menyebut namanya dengan cara masing-masing. Hanya manusia yang sering lupa karena terlalu sibuk mendengar suara dunia, bukan suara yang lahir dari jiwanya sendiri. Maka, belajarlah mendengar lagi. Bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang tenang. Zikir yang tidak terucap adalah wujud tertinggi dari kedekatan. Sebab di sana tidak ada jarak.
tidak ada dua yang terpisah. Hamba dan Tuhannya larut dalam kesadaran yang sama. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau. Yang ada hanya keberadaan yang menyatu di bawah cahayanya. Itulah zikir yang sejati, zikir yang sunyi tapi mengguncang semesta, zikir yang tidak berbunyi tapi menggetarkan ruh, zikir yang tidak terucap namun lebih nyaring dari semua kata yang pernah diucapkan manusia. Bab 4. Sunyi yang menyembuhkan. Dalam hidup ini ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh kata-kata. Ada beban yang tak dapat diangkat oleh nasihat, dan ada kesedihan yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Semua itu hanya bisa direngkuh oleh satu hal, keheningan. Ketika engkau berani masuk ke dalam sunyi, engkau akan menemukan ruang yang tidak bisa disentuh oleh dunia. Ruang di mana hatimu mulai diperbaiki oleh tangan Tuhan sendiri. Di sanalah zikir tanpa suara bekerja. Ia meresap pelan ke setiap celah luka, menghapus kesedihan yang menumpuk, dan menggantinya dengan cahaya penerimaan yang lembut. Sunyi bukan tanda kekosongan, tapi tanda penyembuhan. Sebab hati yang bising tidak pernah bisa mendengar pesan ilahi yang halus. Selama engkau sibuk berbicara tentang penderitaanmu, engkau tidak akan pernah mendengar jawaban yang sudah lama dikirimkan oleh Tuhan. Tapi ketika engkau mulai diam, ketika engkau berhenti menuntut agar segalanya segera dimengerti, justru di sanalah pengertian itu turun, bukan lewat logika, tapi lewat rasa yang tiba-tiba tenang. Seakan ada sesuatu yang berkata dalam hatimu, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Dan suara itu, meski lembut, lebih kuat dari semua kata penghiburan di dunia. Diam yang disertai zikir adalah obat bagi jiwa. Ia bukan sekadar istirahat dari kebisingan luar, tapi pemulihan dari dalam. Saat engkau duduk dalam diam, lalu menyebut nama Allah perlahan di dalam hati, seakan dunia di sekitarmu melambat. Setiap pikiran yang berat menjadi ringan, setiap amarah mencair, setiap keresahan menemukan tempat untuk pulang. Karena pada hakikatnya, zikir itu menyalakan kembali cahaya yang padam di dalam dada. Ia tidak memaksa, hanya menyentuh perlahan, seperti cahaya subuh yang menembus kabut. Tidak terasa, tapi perlahan mengubah segalanya menjadi terang. Terkadang engkau tidak butuh jawaban, hanya butuh tenang. Tidak butuh banyak doa, hanya butuh hadir. Hadir sepenuhnya dalam momen ini, dengan kesadaran bahwa Allah sedang menatapmu, sedang mendengarmu, sedang memelukmu melalui diam yang engkau ciptakan. Karena hakikat zikir bukan hanya mengingat namanya, tapi juga menyadari bahwa engkau selalu berada di bawah penjagaannya. Maka, biarkan diam menjadi bentuk syukurmu, biarkan diam menjadi bentuk pasrahmu, biarkan diam menjadi cara Tuhan menyembuhkanmu tanpa suara. Dan setelah engkau melewati sunyi itu, engkau akan menyadari sesuatu. Ternyata semua luka, semua kesedihan, semua rasa kehilangan hanyalah jalan untuk mengembalikanmu ke dalam diam yang penuh zikir ini. Sunyi yang membuatmu sadar bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, sebab semua telah disimpan dengan rapi dalam genggamannya. Maka jangan lari dari keheningan, sebab di dalamnya Tuhan sedang menenun kembali hatimu yang robek. Dan saat tenunan itu selesai, engkau akan keluar bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai jiwa yang lebih utuh, lebih lembut, lebih dekat kepadanya. Bab 5. Keheningan para kekasih Allah. Pernahkah engkau mendengar kisah tentang para kekasih Allah yang lebih banyak diam daripada berbicara? Mereka bisa duduk berjam-jam tanpa sepatah kata pun, namun dari diri mereka memancar ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Orang yang berada di dekatnya merasakan seolah seluruh kegelisahan di dalam hati mereka ikut reda. Itu karena keheningan para wali bukan sekadar diam fisik, tetapi diam yang dipenuhi zikir, diam yang di dalamnya nama Allah berputar seperti bintang yang tidak pernah padam. Mereka diam bukan karena tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi karena sedang mendengarkan sesuatu yang lebih halus dari suara dunia. Dalam diamnya mereka berbicara dengan Tuhan. Dalam keheningannya mereka sedang menimba hikmah dari samudera batin. Setiap nafas mereka adalah doa, setiap detak jantung mereka adalah tasbih. Mereka tidak mencari perhatian manusia, sebab hati mereka sudah penuh oleh perhatian Allah. Ketika orang lain sibuk mengumpulkan kata-kata indah untuk bicara tentang kebenaran,
para kekasih Allah hanya duduk diam, dan dari diam mereka terpancar kebenaran itu sendiri. Karena bagi mereka berbicara tentang Tuhan tidak selalu lewat suara, tapi lewat ketenangan yang memantulkan cahaya ke dalam jiwa orang lain. Keheningan mereka bukan kosong, tapi penuh. Di dalam diam itu ada samudra jikir yang luas, ada percakapan antara hamba dan Tuhannya yang tak terlukiskan. Mereka tenggelam dalam kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir. Bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi di detik ini, di setiap nafas yang bergerak, di setiap ruang yang sunyi. Dan karena mereka selalu hadir bersamanya, kata-kata menjadi tidak lagi perlu. Sebab bagaimana mungkin seseorang berbicara ketika yang di hadapannya adalah yang maha mendengar segalanya, bahkan sebelum diucapkan? Orang yang hidup dalam zikir tidak lagi haus akan pengakuan, tidak lagi tergoda untuk menjelaskan kebenaran kepada dunia. Ia tahu, kebenaran sejati tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dihidupi. Maka mereka memilih diam. Tapi diam mereka bukanlah ketidakpedulian. Justru dari diam itulah kasih mereka memancar. Mereka melihat manusia dengan mata kasih, memahami tanpa menghakimi, menuntun tanpa memerintah. Dan dalam tatapan yang lembut itu, banyak hati tersentuh tanpa satupun kata terucap. Maka jika engkau ingin mengenal seorang kekasih Allah, jangan dengarkan apa yang ia katakan. Dengarkan diamnya. Rasakan aura keheningannya. Di sanalah engkau akan menemukan zikir yang hidup. Zikir yang tidak lagi berupa lafaz, tapi telah menjadi getaran yang memenuhi ruang di sekitarnya. Dan jika engkau cukup tenang, cukup hening untuk mendengarnya, engkau akan sadar bahwa diam mereka lebih nyaring dari segala seruan dunia. Karena dari keheningan itulah suara Tuhan mengalir, menembus setiap hati yang siap untuk mendengarkan. Bab 6. Ketika hati menjadi mihrab. Ketika diam sudah tidak lagi menjadi beban, ketika zikir sudah bukan lagi sekadar ucapan, di sanalah hati mulai berubah menjadi mihrab. Sebuah tempat sembahyang yang tak terlihat, tapi selalu hidup di dalam dada. Di mihrab itu, engkau tidak lagi harus menunggu waktu tertentu untuk salat, karena seluruh hidupmu telah menjadi salat. Setiap langkahmu adalah takbir, setiap nafasmu adalah rukuk, setiap keheninganmu adalah sujud. Engkau tidak lagi mencari Tuhan di arah manapun, sebab engkau telah merasakannya hadir di dalam dirimu sendiri. Di sanalah makna terdalam dari Allahu Akbar menjadi nyata, bahwa Dia lebih besar dari apapun yang bisa dipikirkan, diucapkan, atau digambarkan oleh akal manusia. Ketika hati menjadi mihrab, engkau tidak lagi memaksa hidup untuk berjalan sesuai keinginanmu. Engkau mulai melihat bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap kehilangan adalah bagian dari salatmu yang panjang bersama Tuhan. Dalam diam, engkau belajar sujud bukan dengan tubuh, tapi dengan jiwa. Engkau tunduk bukan karena takut, tapi karena cinta. Dan cinta itu membuatmu menerima segalanya dengan lapang, baik yang manis maupun yang pahit. Sebab keduanya datang dari tangan yang sama, tangan yang penuh kasih. Di dalam mihrab hati, engkau mulai berbicara dengan Tuhan tanpa kata-kata. Engkau tidak lagi memohon dengan suara, melainkan dengan rasa yang tenang. Sebab engkau tahu, Tuhan tidak membutuhkan ucapanmu untuk mengerti isi hatimu. Ia lebih dekat dari urat lehermu, lebih halus dari bisikan batinmu. Maka engkau hanya diam, menyelam lebih dalam ke dalam zikir yang tak berbunyi. Dan di sana engkau menemukan ketenangan yang tak bisa dicari di luar. Hati yang menjadi mihrab adalah hati yang sudah menyatu dengan kehadirannya. Tidak lagi berjarak, tidak lagi menuntut, hanya berpasrah dalam cinta yang abadi. Ketika hatimu sudah menjadi tempat sujud, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang menakutkan. Segala hal yang terjadi bukan lagi ujian yang membuatmu cemas, tapi panggilan lembut yang mengingatkanmu untuk tetap hadir bersama Allah. Engkau melihat tangannya di setiap gerak, mendengar namanya di setiap napas, dan merasakan kasihnya di setiap detik keberadaanmu. Engkau menjadi saksi bahwa tidak ada satupun momen dalam hidup ini yang terlepas dari perhatian Tuhan. Maka jagalah hatimu agar tetap menjadi mihrab. Jangan biarkan ia kembali bising oleh dunia. Biarkan ia menjadi tempat di mana zikir hidup tanpa henti, tempat di mana engkau bisa kembali setiap kali dunia membuatmu letih.
Sebab ketika hatimu telah menjadi tempat sembahyang, engkau tidak akan pernah kehilangan arah. Dimanapun engkau berada, engkau akan selalu menghadap kepadanya. Dengan diam yang penuh zikir, dengan cinta yang tak lagi bersyarat, dengan kesadaran bahwa seluruh hidupmu hanyalah ibadah yang tak pernah berhenti. Bab 7. Sunyi yang menjadi cahaya. Ada saat ketika diammu bukan lagi sekadar berhenti berbicara, melainkan berhenti melawan arus kehidupan. Saat itu sunyi di dalam dirimu berubah menjadi cahaya yang lembut. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi yang menenangkan setiap luka batin yang pernah kamu bawa. Cahaya itu lahir dari ketenangan yang kamu rawat di dalam zikir yang tidak bersuara. Ia tumbuh perlahan, menembus gelapnya hatimu, hingga setiap sudut yang dulu dihuni oleh gelisah kini mulai diterangi oleh rasa damai yang sulit dijelaskan. Itulah saat di mana diammu menjadi ibadah, bukan karena kamu tak tahu apa yang harus dikatakan, tapi karena kamu tahu bahwa semua yang perlu dikatakan sudah diucapkan oleh Tuhan di dalam jiwamu sendiri. Ketika sunyi menjadi cahaya, dunia luar mungkin masih sama, penuh hiruk-pikuk, penuh berita, penuh keinginan yang tak pernah selesai. Namun di dalam dirimu semuanya mulai tenang. Kamu mulai melihat bahwa tak ada yang benar-benar perlu kamu kejar. Kamu tak lagi tergesa membuktikan diri, tak lagi haus pengakuan, karena di dalam cahaya itu, kamu telah menemukan sesuatu yang lebih dalam, penerimaan. Kamu menerima dirimu apa adanya, dan kamu mulai melihat dunia bukan sebagai tempat berkompetisi, melainkan sebagai ruang belajar mencintai. Dan dalam cinta yang tenang itu, kamu mendengar gema halus dari langit. Bukankah aku selalu bersamamu, bahkan ketika kamu merasa sendiri? Sunyi yang menjadi cahaya bukanlah hasil dari banyak membaca atau berpikir. Ia lahir dari keberanian untuk menenangkan hati. Banyak orang berilmu, tapi sedikit yang berani hening. Banyak yang pandai bicara tentang Tuhan, tapi sedikit yang berani menemuinya dalam sepi, karena hening itu menelanjangi segalanya. Meninggalkan kita tanpa perisai kata, tanpa alasan, tanpa pembenaran. Disitulah kita berdiri telanjang di hadapan Sang Pencipta dan hanya bisa berkata dalam diam, "Ya Allah, inilah aku." Dan dari kejujuran itulah cahaya lahir. Cahaya yang tidak bisa diajarkan, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang berani diam bersamanya. Ketika cahaya itu sudah hidup di dalam diri, kamu tak lagi takut gelap. Sebab kamu tahu, kegelapan hanya ada bagi mereka yang belum mengenali cahaya dalam dirinya sendiri. Kamu akan berjalan dengan tenang di antara badai, tersenyum di tengah cobaan, dan bersyukur bahkan dalam kehilangan. Karena kamu tahu, setiap kejadian adalah bayangan dari cahaya yang lebih besar. Cahaya Tuhan yang sedang menuntunmu pulang. Maka kamu tidak lagi bertanya, kenapa? Karena kamu sudah tahu bahwa semua kenapa berujung pada satu jawaban, karena Dia mencintaimu. Dan di sanalah kamu akan memahami bahwa diam bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari penyaksian. Sunyi yang kamu jaga bukan kosong, tapi penuh makna. Di dalam sunyi itu, zikirmu menyalakan cahaya yang tak padam, menerangi langkahmu tanpa kamu sadari. Setiap helaan napas menjadi tasbih, setiap tatapan menjadi doa, setiap detik menjadi ibadah. Maka tetaplah tenang di dalam sunyi yang bercahaya itu, karena disitulah Tuhan sedang berbicara denganmu. Tanpa suara, tanpa huruf, tapi dengan cinta yang tak terputus selamanya. Bab 8. Zikir tanpa huruf, doa tanpa kata. Ada satu tingkatan dalam perjalanan batin ketika zikir tak lagi diucapkan dengan lidah dan doa tak lagi lahir dari kata-kata. Ia mengalir seperti napas yang tak pernah berhenti, hadir tanpa usaha, menjadi bagian dari keberadaanmu. Zikir itu bukan sekadar Allahu yang terucap di bibir, tapi denyut kesadaran yang hidup di setiap sel tubuhmu. Setiap kali kamu bernafas, kamu seolah mendengar gema lembut yang berkata, "Aku bersamamu." Dan di saat itu, kamu sadar, bukan kamu yang sedang berzikir, tapi Allah lah yang sedang mengingat dirimu melalui zikirmu. Kamu hanya menjadi tempat, menjadi wadah di mana namanya bergetar dan hidup dalam kesunyian. Ketika zikir sudah melewati huruf, ia tidak lagi membutuhkan bentuk. Ia menjadi rasa yang tenang,
getaran halus yang menghubungkanmu langsung dengan sumber segala kehidupan. Dalam keadaan itu, kamu tidak sedang berusaha menghadirkan Tuhan, karena kamu sudah tenggelam di dalam kehadirannya. Tak ada lagi pemisah antara engkau yang berdoa dan Dia yang mendengar. Doa tidak lagi datang dari bibir yang memohon, tapi dari hati yang pasrah. Ia bukan lagi permintaan, tapi penyerahan total. Seolah engkau berkata dalam diam, apapun yang kau kehendaki, itulah yang terbaik bagiku. Zikir tanpa huruf adalah keadaan di mana seluruh makhluk ikut berzikir bersama dirimu. Kamu mulai merasakan pepohonan pun bertasbih, angin yang berhembus membawa salam, dan burung-burung yang terbang pun mengucap namanya dalam irama yang tak terdengar oleh telinga. Di sanalah kamu sadar bahwa seluruh alam semesta adalah jamaah yang tak pernah berhenti beribadah. Kamu hanya bergabung dengan paduan zikir semesta, menjadi satu getaran yang ikut memuji keagungannya. Dan di tengah kesadaran itu, kamu tersenyum dalam hening, sebab ternyata kamu tidak pernah sendiri. Bahkan keheningan pun bertasbih bersama jiwamu. Doa tanpa kata bukan berarti berhenti memohon, tapi memahami bahwa setiap hembusan napas adalah jawaban dari doa yang tak pernah kamu ucapkan. Banyak dari kita sibuk memintanya dengan suara, namun lupa bahwa Tuhan lebih dulu memberi dalam diam. Hati yang sudah tenang tidak lagi sibuk menagih, karena ia sudah merasa cukup hanya dengan hadirnya Allah di dalamnya. Disitulah makna syukur yang sesungguhnya. Bukan ketika kamu mendapat apa yang kamu mau, tapi ketika kamu menyadari bahwa kamu sudah memiliki segalanya, karena Allah telah menjadi bagian dari kesadaranmu. Maka diamlah sejenak dalam zikir tanpa huruf itu. Rasakan napasmu, rasakan jantungmu yang berdetak dalam namanya. Biarkan doa itu berjalan tanpa kata, sebab Tuhan lebih peka terhadap rasa daripada suara. Jangan takut jika dunia tidak mendengar, karena langit mendengarkan tanpa bunyi. Dan ketika kamu sudah mencapai titik itu, kamu akan tahu, tidak ada jarak antara engkau dan Tuhan. Tidak ada aku yang memanggil dan Dia yang menjawab. Yang ada hanyalah satu kesadaran suci yang berbisik lembut dalam sunyi. La ilaha illallah. Bab 9. Ketika segalanya menjadi zikir. Akan datang satu masa dalam perjalanan ruhani di mana zikir bukan lagi sesuatu yang kamu lakukan, melainkan sesuatu yang kamu alami. Ia tidak lagi terikat oleh waktu, tempat, atau keadaan. Setiap gerakmu, setiap pandanganmu, setiap langkah yang kamu ambil, semuanya menjadi zikir yang hidup. Kamu tidak lagi berkata, aku sedang berzikir, sebab seluruh dirimu telah menjadi zikir itu sendiri. Nafasmu adalah tasbih, hatimu adalah mihrab, hidupmu adalah sajadah yang terbentang di bawah kasih Tuhan. Saat itu, kamu akan mengerti mengapa para wali bisa tersenyum di tengah ujian, mengapa mereka tenang ketika dunia bergejolak. Karena bagi mereka, tidak ada peristiwa di luar kehendak Allah. Segalanya adalah panggilan lembut untuk terus mengingatnya, baik dalam suka maupun dalam duka. Ketika segalanya menjadi zikir, engkau tak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Engkau makan dalam zikir, berjalan dalam zikir, bahkan tidur dalam zikir. Setiap hal kecil yang engkau lakukan menjadi saksi kehadirannya. Tidak ada momen yang sia-sia, karena setiap detik adalah kesempatan untuk menyadari keberadaan Allah dalam wujud yang tak terhitung banyaknya. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, engkau akan mulai melihat rahmat-Nya, bahkan dalam hal-hal yang dulu engkau anggap sebagai musibah. Engkau mulai paham bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada zikir yang ingin Dia hidupkan di dalam jiwamu. Zikir semacam ini tidak bisa dipaksakan karena ia tumbuh dari cinta. Ia lahir ketika hatimu berhenti menolak dan mulai menerima setiap kehendak Tuhan dengan lapang dada. Tidak lagi ada kenapa, tidak lagi ada seharusnya, sebab engkau tahu bahwa setiap peristiwa adalah ayat yang diturunkan khusus untukmu. Dalam setiap kehilangan, engkau belajar melepaskan. Dalam setiap kesulitan, engkau belajar berserah. Dan dalam setiap kebahagiaan, engkau belajar bersyukur. Semua rasa itu bersatu menjadi satu gerak zikir yang mengalir tanpa jeda. Saat engkau sampai di tahap ini, dunia tidak lagi menakutkan dan kehidupan tidak lagi menjadi beban. Engkau mulai berjalan dengan ringan karena hatimu tahu kemana arah pulang. Bahkan saat cobaan datang, engkau tidak lagi melawan. Engkau hanya menunduk
lalu berkata pelan di dalam hati, "Aku tahu ini juga darimu, ya Allah." Kalimat itu tidak diucapkan dengan getir, tapi dengan kelembutan dan pengertian, karena engkau sudah melihat cinta di balik segalanya. Engkau sudah paham bahwa semua hal di dunia ini hanyalah cara Tuhan berbicara kepadamu. Dan dalam setiap bisikannya ada zikir yang ingin Ia hidupkan. Maka biarkan hidupmu menjadi zikir yang berjalan. Jangan hanya mengingat Allah dalam waktu-waktu khusus, tapi hadirkan Dia dalam setiap tarikan napas. Sebab hidup ini hanyalah jembatan, dan setiap langkah di atasnya akan lebih ringan bila dilakukan dalam ingatan kepadanya. Bila engkau sudah sampai pada kesadaran itu, maka seluruh alam semesta akan terasa suci di matamu. Tidak ada yang profan, tidak ada yang sia-sia. Karena semuanya, setiap daun yang gugur, setiap detak jantung, setiap air mata dan senyum adalah zikir yang sedang berbicara dalam bahasa cinta ilahi. Bab 10, kembali ke sunyi yang pertama. Pada akhirnya, semua perjalanan ruhani akan membawamu kembali. Bukan ke tempat yang jauh, tapi ke sunyi yang pertama, ke diam yang mula-mula. Sunyi itu bukan kehampaan, melainkan ruang suci tempat ruhmu pertama kali mendengar seruan, "Alastu birabbikum?" dan menjawab dengan penuh cinta, "Bala syahidna." Di sanalah awal segalanya, saat kamu belum memiliki nama, belum punya bentuk, belum terikat oleh waktu dan keinginan. Kamu hanyalah kesadaran murni yang memandang Tuhan tanpa jarak, tanpa ragu. Dan ketika kamu mulai belajar diam dalam zikir hari ini, sesungguhnya kamu sedang berjalan pulang ke titik itu, ke kesunyian asal yang dulu menyaksikan janji sucimu kepadanya. Semakin dalam kamu meniti jalan zikir, semakin kamu sadar bahwa semua suara, semua kata, semua pencarian hanyalah gema dari kerinduan untuk kembali. Dunia yang kamu kejar hanyalah pantulan dari satu cahaya yang sama. Kamu menumpuk banyak nama, banyak peran, banyak cita-cita, tapi pada akhirnya kamu akan melepaskannya satu persatu sampai hanya tersisa satu kesadaran yang lembut. Aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku. Saat itu kamu tidak lagi ingin berbicara banyak sebab semua bahasa terasa sempit di hadapan keagungannya. Kamu hanya ingin diam karena diam adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap Yang Maha Hadir. Kembali ke sunyi bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan hadir sepenuhnya di dalamnya, tanpa terikat, tanpa kehilangan arah. Kamu tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap berinteraksi, tapi di dalam batinmu ada keheningan yang tak bisa diganggu. Seperti samudra yang luas, permukaannya mungkin bergelombang, tapi di dasarnya selalu tenang. Disitulah zikirmu hidup, tak terputus oleh kata, tak terganggu oleh dunia. Kamu menjadi saksi atas hidupmu sendiri, melihat segalanya mengalir dengan sempurna di bawah kehendaknya. Dan saat semua hiruk pikuk akhirnya reda, kamu akan menyadari sesuatu yang halus, bahwa yang kamu cari selama ini tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada di tengah napasmu, di balik matamu, di setiap detak jantungmu. Engkaulah yang terlalu sibuk mencari di luar, hingga lupa bahwa Dia sudah bersemayam di dalam. Maka ketika kamu akhirnya diam, bukan berarti kamu berhenti. Kamu justru menemukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak tergantung pada dunia, tapi bergantung hanya kepadanya. Maka di akhir perjalanan ini, kembalilah dengan lembut ke sunyi yang pertama. Jadikan diam sebagai rumahmu, zikir sebagai napasmu, dan cinta sebagai cahaya yang menuntun langkahmu. Sebab di sanalah semua suara bermula, dan di sanalah semua akan berakhir. Diam yang penuh zikir bukanlah keheningan biasa, ia adalah bahasa ruh ketika berbicara dengan Tuhannya. Maka bila engkau telah sampai di titik itu, engkau tak perlu lagi berkata apa-apa, cukup diam. Karena dalam diam itu seluruh semesta sedang menyebut nama Allah bersamamu. Kini kamu tahu, tidak semua yang tenang itu sepi, karena dalam diam yang penuh zikir, ada kehidupan yang justru paling nyata, kehidupan bersama Allah. Jangan takut pada sunyi, sebab di sanalah Tuhan menunggu untuk kamu dengarkan dengan hati.